Halo semua, balik lagi dengan gue Tian di Sumur Gadget. Oke, jadi sesuai janji gue sebelumnya, gue tuh akan bikinin kalian satu video khusus untuk bahas AI yang ada di handphone Infinix Note 50 Pro. Nah, di video ini gue akan bahas full AI-nya ya. Jadi buat kalian yang mungkin baru pakai handphone yang satu ini dan belum bisa manfaatin semua fitur AI-nya, kalian gak perlu khawatir. Kalian tonton aja videonya sampai habis biar kalian ngerti fungsi AI-nya itu apa aja. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita bahas. Oke, kita bahas dulu dari AI yang pertama, yaitu Volax Voice. Nah, ini tuh AI buatan dari Infinix ya, dan ini tuh berbasis sama DeepSeek. Ini tuh semacam AI asisten gitu kayak Google Gemini. Ini tuh mirip-mirip kayak gitu, dan ini tuh udah bisa bahasa Indonesia. Cara ubah ke bahasa Indonesianya gampang banget. Kalian tinggal buka aja aplikasi Volax-nya, lalu kalian pilih icon orang yang ini, dan nanti di bagian bahasanya bisa kalian pilih bahasa Indonesia. Nah, di sini juga kalau misalkan kalian mau gunain Volax-nya bisa cuman tinggal tekan dan tahan tombol powernya aja. Di Volax ini kalian bisa tanya-tanya sesuatu juga, atau kalian juga bisa suruh Volax-nya ini buka aplikasi tertentu, kayak misalkan buka aplikasi Note, buka aplikasi kamera, dan lain-lain. Kalau misalkan kalian ngerasa kurang cocok dengan aplikasi Volax Voice-nya ini, kalian juga bisa ganti kok ke aplikasi Google Gemini ataupun ChatGPT. Tinggal diganti aja di bagian tombol powernya ini. Oke, lanjut AI yang kedua, yaitu Volax Smart Touch. Fitur AI yang satu ini juga bakal berguna banget untuk kegiatan kita sehari-hari. Jadi kalau misalkan kalian aktifin, kalian bisa copy paste tulisan yang ada di website dengan sangat gampang gitu. Bahkan tulisan di image-nya juga bisa kalian copy paste. Cara gunain fiturnya gampang banget, kalian tinggal tap dan tahan aja dengan dua jari sampai muncul animasi AI-nya kayak gini. Dan nanti teksnya akan jadi seperti ini. Bisa kalian langsung copy paste kok. Dan untuk aplikasi yang support fitur yang satu ini bisa kalian atur-atur juga kok. Ketiga, Call Assistant. Nah, ini fitur yang ada juga di HP brand sebelah, yaitu Samsung. Nah, jadi untuk fitur yang satu ini tuh kalian ada 3 pilihan ya, yaitu dia tuh ada yang namanya AI Auto Answer, lalu ada Call Summary, dan ada Real Time Call Translator. Kita mulai dulu dari yang namanya AI Auto Answer-nya. Nah, ini tuh kalau misalnya kalian aktifin, AI-nya tuh bakal bantu kalian untuk bicara dengan orang yang lagi nelpon sama kalian. Lalu untuk suaranya bisa kalian ubah juga kok. Ada laki-laki dan ada perempuan juga. Nggak cuma itu aja, dia juga bisa otomatis angkat telepon kok. Di sini di bagian Auto Answer Call-nya kalian bisa atur untuk durasinya. Mau pas nelpon bunyi gitu langsung diangkat, atau mau 3 detik atau 5 detik, 10 detik, ini juga bisa. Atau kalau misalkan kalian mau pakai filter juga bisa nih. Jadi kalian tinggal pilih aja yang namanya call filter. Misalkan ada yang telepon sales gitu atau scam dan lain-lain, nanti yang akan jawab si AI-nya ini. Ini sebenarnya menurut gua bakal berguna banget sih. Apalagi buat kalian yang sehari-hari tuh diteleponin sama spam atau mungkin ada sales dan sebagai macam, itu kalian bisa gunain fitur yang satu ini. Oke, lanjut yang di bagian call summary-nya. Nah, ini fitur yang penting banget juga. Di sini di bagian bahasanya udah bisa pakai bahasa Indonesia juga. Jadi kalian bisa pilih bahasa Indonesia aja. Nah, fungsi dari fitur ini tuh kalian tuh bisa lakuin panggilan telepon selular biasa. Nanti akan ada pilihan nih untuk call summary-nya. Jadi fungsi fitur ini tuh bakal berguna banget kalau misalnya kalian lagi ngelakuin panggilan telepon di telepon biasa ya. Nah, nanti itu bisa kalian buat ringkasannya dan sambil direkam juga bisa. Kalau misalkan kalian nanti udah selesai nelfon, ringkasan panggilan kalian tuh akan tersimpan ke dalam note kalian. Nanti akan ada percakapan kita dalam bentuk suara ataupun tulisannya. Semuanya lengkap. Ini penting banget kalau misalkan bos kalian tuh lagi nelfon kalian urgent, terus kalian suruh ngelakuin hal yang cukup panjang. Ini kalian bisa nyalain aja fitur yang satu ini biar kalian gak kelupaan. Selanjutnya ini juga ada yang namanya Real Time Call Translator. Nah, ini tuh penerjemahan secara real time ya. Jadi fitur ini tuh bakal kepake banget kalau misalkan kita lagi teleponan dengan orang yang pakai bahasa asing yang kita nggak bisa gitu. Dan ini bahasanya bisa kalian atur juga. Misalkan kalian pakai bahasa Indonesia dan lawan kalian pakai bahasa Inggris. Untuk pilihan bahasanya juga disediain cukup banyak. Lanjut keempat, yaitu Translation Assistant. Seperti judulnya, fitur AI yang satu ini tuh berfungsi sebagai translator ya. Jadi kalau misalkan kalian lagi buka website misalkan dalam bentuk bahasa Inggris atau mungkin bahasa asing lainnya, ini kalian tinggal tap dan tahan aja dengan dua jari kayak gini. Habis itu kalian tinggal geser ke bawah sesuai dengan seberapa banyak yang kalian mau translate. Nah, nanti artikelnya langsung berubah ke bahasa Indonesia kayak gini. Dan untuk pilihan bahasanya sendiri ini udah lengkap banget.
Lanjut kelima, social assistant. Nah, fitur ini tuh sama seperti call assistant, cuman bedanya untuk social assistant ini tuh berfungsi untuk aplikasi sosial media kayak WhatsApp. Nah, ini bakal kepake banget nih buat kalian yang emang sehari-hari tuh teleponannya tuh pakai WhatsApp. Nah, kalau misalnya kalian buka AI-nya di sini ada dua pilihan ya, kalian bisa aktifin aja keduanya. Yang pertama call summarize, yang kedua itu translatornya. Untuk bahasanya bisa kalian ganti juga ke bahasa Indonesia. Jadi sekarang kalau misalnya kalian lagi teleponan nih di WhatsApp, kalian tinggal buka aja aplikasinya yang ada di sebelah kiri. Nah, nanti akan ada pilihan untuk call summarize dan translatornya. Kalian bisa pilih yang mana yang kalian butuhin. Dan nanti kalau misalnya kalian udah selesai teleponan, hasilnya akan langsung masuk ke note di HP kalian. Sebenarnya social assistant ini menurut gue malah lebih kepake sih, karena emang kita sehari-hari pakai aplikasi WhatsApp, jarang banget kita teleponan langsung pakai aplikasi telepon gitu, karena ya emang pulsanya nggak murah juga. Lanjut ke 6, yaitu dokumen asisten. Jadi fitur AI yang satu ini bisa kasih kita ringkasan kalau misalkan kalian punya file gitu dalam bentuk dokumen, foto, dan lain-lain. Tinggal kalian kasih aja ke Volax. Tapi untuk aktifin fitur yang satu ini kalian harus pakai Volax juga. Jadi kalian nggak bisa pakai Google Gemini, harus Volax dan kalian baru bisa aktifin fitur yang satu ini. Nggak cuma itu aja, tapi sebenarnya kalian juga bisa kasih link ke Volax juga nih. Nanti dia akan kasih ke kalian ringkasannya. Ini bakal kepake banget sih kalau misalkan kalian tuh lagi males banget baca artikel yang panjang-panjang gitu dari atas sampai bawah. Tinggal kirim aja linknya ke Volax dan nanti dia akan buat untuk ringkasannya. Lebih simple. Ketujuh, writing assistant. Nah, fitur ini tuh bakal berguna banget untuk mengkoreksi tulisan kalian. Jadi kalau misalkan kalian ngerasa tulisan kalian tuh ada yang kurang atau mungkin kalian mau ganti gaya bahasanya, itu bisa kalian pakai fitur yang satu ini. Nah, cara untuk gunain fitur yang satu ini tuh gampang banget. Jadi kalian tinggal seleksi aja teks yang mau kalian koreksi dan nanti ada pilihannya nih. Namanya adalah AI writing. Kalian pilih aja itu. Dan nanti akan muncul beberapa pilihan, kayak misalkan di bagian atasnya ini ada yang namanya generator untuk ubah teksnya secara keseluruhan dengan bahasa yang lebih benar. Atau kalau misalnya kalian mau coba koreksi aja, kalian bisa pilih yang proofread. Atau kalau misalnya kalian mau buat ringkasan dari teks yang kalian select juga bisa. Ini kalian bisa pilih yang namanya summarize. Nah, di bagian bawahnya ini tuh gaya bahasa ya. Jadi teks yang kalian select itu tuh gaya bahasanya bisa diubah ke yang lebih bersahabat atau yang lebih santai gitu dengan kalian pilih yang friendly, atau dibuat lebih profesional juga bisa dengan kalian pilih yang profesional. Dan kalau misalkan kalian mau bikin teks kalian itu lebih ringkas, padat, dan lebih jelas, kalian bisa pilih yang concise. Fitur ini tuh nggak cuma berguna untuk tulisan kita ya, tapi kalau misalnya kita lagi buka website terus kita ngerasa artikelnya terlalu panjang, kita bisa bikin summarize juga dengan fitur yang satu ini. Caranya sama, kalian tinggal buka aja artikel yang mau kalian summarize, habis itu kalian tinggal select teksnya dan klik summarize, nanti akan muncul untuk ringkasannya. Kedelapan, AI Note. Nah, ini bakal berguna banget buat kalian yang suka gambar-gambar sketsa di note bawaannya Infinix. Nah, nanti AI-nya tuh akan bikin versi kerennya dari sketsa yang udah kalian buat tadi. Jadi kalau misalnya kalian udah selesai gambarnya simpel aja, lalu kalian tinggal pilih yang namanya generate. Dan nanti kita dikasih pilihan style dari gambar yang udah kita buat. Ada sketch, ada komik, ada pixel art, digital art, dan cyberpunk. Dan nanti hasilnya jadi keren banget. Lanjut ke 9, yaitu recording summary. Nah, jadi fitur AI yang satu ini tuh bekerja di aplikasi recording bawaan dari Infinix. Jadi kalian tinggal record aja suaranya. Kalau udah, nanti kalian pilih icon yang huruf T ini. Lalu kalian pilih bahasanya yang kalian rekam tadi tuh bahasa apa. Misalkan dalam bahasa Indonesia, ya udah kalian tinggal pilih aja bahasa Indonesia dan udah deh tinggal pilih yang summarize. Nanti hasilnya akan langsung masuk ke dalam notes kalian. Lanjut ke 10, AI wallpaper generator. Nah, fitur yang ini tuh bagus juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mau buat gambar lewat image yang ada di HP kalian, ini bisa banget. Jadi di sini kalian tinggal pilih aja image yang mau kalian jadiin wallpaper dan nanti kita dikasih berbagai macam style gambar ya. Ada yang kayak komik Jepang bisa, atau mungkin yang robot-robot juga bisa. Lalu kalau misalnya kalian mau edit pakai kostum-kostum, ini juga bisa loh. Atau kalau misalnya kalian punya hewan peliharaan, ini hewan-hewan kalian tuh bisa dibikin gambarnya stylenya jadi lebih keren lagi. Nah, di wallpaper generator ini juga kita bisa buat image berdasarkan tulisan. Jadi kita tinggal ketik aja secara detail mau dibuat image seperti apa. Kalau misalkan kalian takut salah dengan apa yang kalian ketik, ya kalian tinggal pilih aja yang namanya Writing with AI. Nanti akan dibuat versi yang lebih bagus sama AI-nya.
Dan di sini untuk stylenya juga banyak ya pilihannya. Kalau di sini gue coba untuk style fotografi dan hasilnya ini jadi keren banget, gokil loh. Udah kayak karakter-karakter di Final Fantasy aja sih. Dan kalau misalkan kalian nggak suka sama hasilnya, ini kalian bisa generate ulang, yaitu kalian tinggal tekan tanda refresh aja di bagian sebelah sini. Nanti dia akan otomatis untuk generate yang baru. Nice. Lanjut ke 11, AI Cutout. Ini sebenarnya fitur yang udah ada juga di HP-HP Android zaman sekarang. Nah, fitur yang satu ini tuh bisa potong foto kalian yang ada di galeri cuman hanya dengan sekali tap aja. Jadi nanti foto kalian dan background bakal kepisah gitu. Cuman sayangnya aja di sini kita belum bisa jadiin foto yang kita udah potong tadi tuh langsung jadi stiker di aplikasi WhatsApp. Jadi sayang banget kalau misalnya kita kirim ke WhatsApp itu cuman ke image aja, nggak langsung masuk ke stiker. Lanjut ke 12 yaitu Circle to Search. Nah, fitur yang satu ini tuh udah biasa ya di HP Android kebanyakan, udah jadi standar AI-nya HP Google. Nah, cara untuk aktifin fitur satu ini gampang banget kan, tinggal tap dan tahan aja di bagian bar bawahnya ini, dan nanti kalian bisa cari apapun yang kalian mau cari, tinggal dilingkarin aja, sesimpel itu. Jadi kalau misalkan kalian lagi nemu nih di jalan nih, itu orang pakai baju apa sih, ya kalian tinggal foto aja dan kalian tinggal lingkarin pakai Circle to Search. Nanti kalian akan tahu tuh itu baju apa dan belinya di mana. Sesimpel itu. Lanjut ke 13, di bagian galerinya Infinix ini tuh ada yang namanya AI Studio. Nah, dia tuh ada yang namanya AI Eraser. Jadi kita tuh bisa hilangin objek yang ada di dalam foto kita, dan hasilnya menurut gua ini bagus. Jadi kan tinggal buka aja image yang gambarnya tuh ada yang mau kalian hilangin objeknya. Habis itu kan tinggal pilih yang namanya AI Studio. Nah, di sini ada yang namanya AI Eraser dan kalian tinggal lingkarin aja yang mau kalian delete yang mana. Habis itu nanti dia akan mendeteksi dan kalian pilih yang namanya Start to Erase dan tunggu sampai prosesnya selesai. Menurut gua hasilnya ini cukup rapi untuk handphone seharga 3 jutaan kayak gini. Ini menurut gua udah bagus banget. Oke, jadi itu aja untuk 13 fitur AI yang ada di Infinix Note 50 Pro. Menurut gue ini tuh bakal ngebantu banget untuk kegiatan kalian sehari-hari, karena emang ya jujur ini handphone 3 jutaan pertama yang dikasih fitur AI yang sebanyak ini dan sebagus ini. Semoga kedepannya untuk brand-brand smartphone lain tuh bakal bisa nerapin hal seperti ini juga ya. Nggak cuman handphone kelas flagship aja yang dikasih fitur AI yang banyak, tapi ya handphone seharga 3 jutaan juga bisa dikasih fitur AI yang sebanyak ini. Oke, kalau misalnya kalian tertarik untuk beli Infinix Note 50 Pro ini, seperti biasa link pembeliannya udah ada di deskripsi atau mungkin di keranjang YouTube gua. Kalian tinggal check out aja, dan jangan lupa juga kalian mampir ke IG atau TikTok Sumber Gadget karena gue sering berbagi banyak tips juga di sana. Buat yang dari Sumber Gadget, pamit.